Selamat datang di podcast Dino Dino. Dino Dino dalam bahasa Jawa artinya hari-hari. Awalnya ingin hari-hari ngupload podcast, tapi ternyata hari-hari kita tidak bertemu kadang. Dan ini akhirnya memutuskan menggunakan bahasa Indonesia. Karena untuk latihanku juga, yang transisi dari Malang ke Jakarta, ya, untuk supaya lancar bahasa Indonesia, ya, untuk menambah banyak kosakata. Untuk Mbak siapa tuh yang suka nonton tapi nggak paham? Oh iya, selamat ya Mbak. Untuk episode sekarang bisa dipastikan 100% kamu akan mengerti. Lu ngerti kok apa yang kita bahas. Anjay, pakai lu gua loh. Pengen banget bisa ngomong lu gua tanpa medok. Ya, kenapa? Karena kemarin kan gua ketemu tuh sama sutradaranya film Dosa. Mas Sondang Pratama. Ya. Yang ternyata sama-sama dari Malang. Oh iya. Terus beliau ngomong, beliau kan dulu main FTV ya? Iya. Beliau ngomong ada tawaran-tawaran gitu, casting, dia mengajukan diri segala macam, dia pernah ditolak gara-gara masih medok. Sedangkan karakter yang dibutuhkan bukan itu tepatnya. Jadi salah satu yang beliau lakukan adalah mencoba transisi dari bahasa Jawa dengan logatnya segala macam, dirubah menjadi tidak ada logat Jawanya. Diubah menjadi tidak ada Jawanya. Jadi ngomong lu guanya ya udah lu gua aja, kayak kita dengernya nggak ada Jawa-Jawanya ketika ngomong lu gua. Tapi itu memang tugas seorang aktor ya, untuk menambah fitur skill di badan, mulut dan juga semuanya. Itu memang tanggung jawab aktor. Kira-kira si tokoh ini membutuhkan background dari mana? Kan kita sering lihat ini kan, aktor yang jadi Minang, aktor yang jadi Betawi, jadi Jawa, bahkan ada jadi Jawa. Berapa? Sebenarnya ya salah satu bentuk latihannya menggunakan lu gua di kehidupan sehari-hari. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah nanti akan menjadi bahasa dari Dewangga? Kalau aku kan masih secara sadar memilih ketika tampil stand up menggunakan saya, ketika tampil di podcast kadang menggunakan saya dan aku. Bukan berarti gua nggak bisa ngomong lu gua bisa, tapi kalau gua ngomong sama anak-anak Jakarta nih, gua masih pakai aku kamu. Tapi untuk wujud latihan ya mungkin karena aku berangkatnya lebih dulu menetralisir lidah, karena juga mempelajari di bahasa Indonesia kan ada buat netralin logat tuh kayak gimana. Apalagi dulu juga mempelajari keaktoran, penyutradaraan di mata kuliah. Jadi ada fitur yang sudah kusimpan. Nah, sekarang kan pertanyaannya, apakah nanti akan mengubah Dewangga ketika tampil menggunakan lu gua, ketika di podcast atau on cam, atau ketika menggunakan bahasa keseharian dengan Cing Wahui mungkin atau Cing Raul menggunakan lu gua nih. Nah, aku beda-beda. Gimana? Beda-beda. Mungkin lu guanya di mana? Di sini kalau sama teman-teman Jawa, kayak tadi aku nongkrong sama teman-teman dari Malang. Ya, tadi nongkrong. Udah ngomongnya bahasa Jawa aja. Ngomongnya bahasa Jawa aja, ngomong lu guanya sekedar buat fans. Sop kiwalan. Enggak sampai kiwalan. Sampai bolak-balik. Malang ya bahasa Jawa aja. Oh iya. Lu guanya kayak buat punchline gitu. Oh iya. Sedangkan mereka yang lebih lama. Terus aku kalau sama beberapa ada orang temen Jakarta, ya, aku tuh sampai minta izin, boleh nggak aku nongkrong tapi ngomongnya pakai lu gua. Tuh. Tapi kalau stand up masih aku. Ya. Dirimu. Iya, sebenarnya kan ini plus minus juga. Masih nyala, Bal? Kalau plusnya itu kan karena memang kalau di stand up logat itu kan sudah identik ya. Apalagi Mas Nope pun menjadi nilai jual atau nilai plus buat dia. Kayak siapa komika berlogat banyak dengan Bang Ari Brata dengan logat Makassarnya. Aku juga sempat kepikiran apakah aku harus lu gua ya supaya bisa sampai ke Jakarta. Ternyata dengan tidak lu gua pun bisa gitu. Dengan aksenku tentu saja, dengan aksen Fajar Mukti. Plusnya di situ kalau di stand up. Kalau di keaktoran mungkin itu akan menjadi hambatan ketika yang dibutuhkan tokohnya bukan tokoh Jawa. Ya. Akhirnya tinggal ranahnya kita menyesuaikannya di mana begitu. Aku benar itu. Seneng aku ngulik-ngulik aksen, ngulik bahasa Minang dan sebagainya.
Ya supaya banyak template aja, siapa tahu dibutuhin suatu saat ya. Suatu saat nanti. Sama ini Mas Jar, nggak tahu ya. Ini ternyata aku menemukan kesenangan ketika aku ngomong lu gua, tapi ya udah yang lain biasa aja. Nggak ada pembantahan gitu kayak, wih serius ini. Asik. Karena kamu di sini. Ya karena di sini. Nah tujuanku salah satu aja nih ya. Tujuannya? Yang pengen ini, aku tuh pengen di Jakarta sampai ketika aku balik ke Malang, di Malang di kampung, walaupun sebenarnya ini tidak perlu, tapi pengen aja ketika balik Malang terus aku ngomong lo gue, nah orang Malang gak ada yang protes. Kayak Sal Priadi itu. Sal Priadi ngomong lu gue di sini. Di Malang juga ngomong lu gue. Sama orang-orang Malang. Kan aku masuk tuh. Orang Malang yang temennya. Iya, karena waktu itu kan ngobrol di tempatnya ini, syuting video klipnya Malang Santai Sayang. Kan banyak orang itu. Iya. Ngomongnya iya sama lu gua. Dan nggak ada yang protes, dan aku ngeliatnya ih keren ya. Karena beberapa kali ketemu, bukan beberapa kali ya, sesekali ketemu Masal tuh ketika ketemu anak Jawa, dia Jawa. Mungkin waktu itu on project kali ya. On project. Banyak yang di situ kan. Ketika di sini, ketika Malang Mas langsung Jawaan si Masal. Tapi nggak tahu juga. Tapi aku ngerti poinmu ketika balik ke Malang ngomong lu gua, ya udah gitu kan. Ya udah. Sebenarnya ini kan terbentuk gara-gara kasta bahasa yang terbentuk karena budaya yang terus-terusan kita konsumsi. Kita dari kecil kan aku juga mengalami itu soalnya. Ketika Jawa Timuran, Bojonegoro ke Malang, Bojonegoronya sangat kentara kan jadi bulian di Malang. Karena bahasa Jawa Timur itu, buat teman-teman yang nggak tahu, bahasa Jawa Timur yang menjadi identitas Jawa Timur itu bahasa Surabaya dan Malang. Sementara bahasaku itu Jawa Timur yang udah deket-deket ke Jawa Tengah. Karena Bojonegoro itu perbatasan Blora dan Fauna. Blora Jawa Tengah. Kocak banget lu. Gua gitu. Asing, gua gitu. Masih dinya. Gua masih dinya belum pantas berarti ya. Gua gitu lah. Ngomong lu gua masih dinya sama Jawa nih. Gua gitu lah. Gua gitu lah. Ya kayaknya Jawa aku tuh Jawa yang ke Jawa Tengah, Jawa Tengahan. Kayak kalau Jawa Timur tuh ya opo, kitanya pakai piye. Nah, teman-teman daerahku ketika pakai ya opo dianggap kegayaan. Apain sih pakai ya opo? Kayak malu pakai bahasa sendiri. Padahal ya mungkin ada dua alasan ya kenapa anak ini ngomong ya opo. Satu, kegayaan. Yang kedua, dia emang udah merantau ke Jawa Timur yang beneran timur. Terus pulang itu butuh adaptasi lagi untuk mengadaptasi bahasa ke bahasa baliknya. Karena aku ngalamin itu, aku butuh 2-3 hari supaya bahasa Bojonegoro ini balik. Untuk ngomong piye to. Jadi Masion. Tek podcast. Salaman. Lewat salaman. Pun dengan bahasa Jakarta, karena kita terpaparnya lu gua dari kecil nontonnya sinetron Bang Merah Bang Putih, Marshanda dengan bidadarinya. Lu gue ini gaul nih. Lu gue gaul. Gaul nih pakai lu gua nih. Lu gua gaul. Lu gue N. Dulu ada lagu You Fucking Cemen Pis. Aha. Ngatain gue lo. Ayo maju, ada tuh SD ku tuh gara-gara TV. Terus ada telur bulat-bulat, tau gak? Kasihan deh lo. Kasihan deh lu gitu. Nah dari situ kan biasanya anak di zaman dulu tuh anak daerah mau ke Jakarta minder karena bahasa. Kalau sekarang ya terima kasih untuk stand up komedi, anak-anak daerah dengan medoknya, dengan aksennya kesini jadi nggak malu karena abang-abangannya ngasih jalan. Oh ternyata bisa kok kita aksen masih tebel dan diterima. Masih dengan kedaerahan kita masih bisa. Sebenarnya keren atau tidak itu menurutku ilusi. Ilusi memang ini di kepalaku sendiri, makanya bisa, tadi aku ngomong. Kita sepakat atau tidak sepakat memang. Makanya aku tadi ngomong ini nggak penting di Malang ngomong logo itu. Ketika ngomong logo dan tergantung juga, tapi beberapa kebanyakan akan bilang ngapain sih di Malang ngomong pakai logo. Ya. Gitu. Dan sebenarnya kan di mana bumi dipijak, di situ bayar pajak. Itu langit dijunjung. Ya dimanapun tempatnya. Kalau itu baru seperti ya Mas Jar, setelah pesan-pesan moral gitu. Oh iyalah. Gimana bumi pijak di situ?
kita bayar pajak. Oh. Itu keren itu. Heboh dulu heboh. Heboh. Gue nggak Pokoknya bisa, heboh dulu. nggak bisa ekspresif lagi. Cara itu yang pertama. Yang pertama tuh Pengen lu kita- gue. bukan yang barusan Kau pengen bahasa Indonesia? mengkritisi pemerintah. Hah? Yang kebijakan itu kita Kan nggak mengkritisi itu. Itu fakta penangkapan peristiwa. kita mewakili perasaan masyarakat sosial Dengan berbicara. dengan berbicara di mana bumi dipijak, di situ kita bayar pajak. Betul. Itu betul. Iya Bukan kan? mengkritisi. Iya itu pertama. Ya. Kedua itu rima, Mas Jar. Rima bagus. Rima. Kalau aku merayakan rimanya aku nggak apa-apa. Jadi Makanya, kita kan merayakan rimanya, bukan merayakan kritisinya. Karena menurutku itu bukan kritisi. Cuma Itu penangkapan peristiwa aja. mewakilkan itu karena itu menjadi banyak keresahan. Oh iya, Pajak itu orang-orang resah dengan pajak. apa-apa dipajakin, Oh. apa-apa dipajakin. Itu kan emang pajak di semua naik segala negara itu. pajak naik segala macam, tapi pendapatan tidak ikut naik. Oh, nggak tahu ya itu semua negara apa enggak. Jadi Tapi semua itu negara ada banyak pajaknya. yang resah seperti itu. Pajak-pajak dinaikin kayak pajak UMKM, sempat di Malang itu orang-orang protes pelaku UMKM. Terus ada komentar-komentar kalau gitu di situ di mana bumi dipijak, di situ kita bayar pajak. Oh. Ada. Jadi itu lebih indah karena kita mewakili perasaan masyarakat dengan rima. Asik. Aku tidak sengaja mewakili berarti. Tidak sengaja mewakili perasaan orang-orang. Hanya main di rima berarti kamu ya? Rimanya Tidak bagus. ada niatan untuk mewakili. Tidak ada, cuma bagus nih rimanya ak gitu. Tapi memang begitu Pancar. Bahasa terutama aku ya. Ya. Lah dirimu kalau bahasa tuh bisa dikategorikan, bukan dikategorikan ya, apa ini bahasanya ya, bisa mengartikan secara luas. Ya. Kalau yang kita tahu kan bahasa, yang ku tahu ya, bukan kita, mungkin aku aja hanya mendefinisikan dari KBBI. Contoh cinta. Apa cinta? Cinta kalau menurut KBBI itu intensitas, intim, keintiman, sama komitmen. Itu definisi bahasa Indonesia. Malah aku nggak tahu. Di KBBI. Iya ta. Sedangkan kan cinta kan cinta itu. Cinta itu bla, kan bla, bla, tidak bla, bla. ada jawaban yang konkret menurutku ya. Nah kalau orang-orang biasa seperti itu kan mencarinya cintanya apa sih? Di KBBI terjawab kan? Secara definisi. Iya, secara definisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, cinta adalah perasaan suka sekali atau sayang benar. Secara lebih rinci, kasih sayang, rasa suka dan sayang yang mendalam kepada seseorang atau sesama makhluk. Suka, sayang. Sayang benar untuk mendefinisikan cinta itu. Sayang berat. Dia kan bilangnya sayang itu suka. Kalau kita suka sama orang itu sayang. Kata KBBI menurutku ya, yang ku temukan baru saja. Terus kalau cinta itu sayang yang benar-benar sayang. Nah, perasaan sayang itu harus didefinisikan lagi. Iya, harus Sayang didefinisikan itu lagi. apa? Sayang itu apa? Gitu. Habis putus aku nggak? Jadi kalian tahu kenapa alasan Dino ini tidak tiap hari, teman-teman? Kenapa? Itu tadi. Ya, maksudnya putus. Putus bukan Dia perlu untuk menenangkan dirinya setelah bukan alasan kehilangan orang yang putus, bukan dia alasan sangat cintai. bukan Walaupun alasan produktivitas. cintanya dia tidak lebih gede ke ibunya daripada dia, tapi Gimana ulang rasanya. Gimana itu yang ibu-ibu tadi? Yang ibu. Jadi kalian tahu alasan kenapa podcast Dino ini tidak jadi tayang tiap hari sampai ada yang di DM. Aku di DM Oh ya. sama orang. Podcast Dino nggak tayang. Ya. Cuman entah kapan. Ternyata jawabannya ini aku juga baru tahu kalau Mas Fajar Ya, habis. karena aku kehilangan ketayangan. Asik. Cihuy. Karena itu tadi dia habis ya putus cinta dan dia perlu memulai suatu aktivitas baru tanpa orang yang dia benar-benar sayangi walaupun tidak sesayang ke ibunya. Begitu. Nah, yang terakhir itu gimana? Yang terakhir nih Sayang apa? Kehilangan orang yang Saya sayangi. benar-benar yang kamu aku sayangi sekali. Ya. Walaupun sayangmu ke mantanmu Nah, ini jelas nih.
tidak lebih gede daripada rasa sayang ke ibu. Itu betul. Tapi itu tetap betul. itu Dan pasti akan aktivitasnya sakit hati. sepertinya tidak baru juga. Ya pernah mengulangi Aktivitasnya yang mungkin sama. ya ada repetisi tapi beberapa ada yang baru tanpa ya pembiasaan setelah ini. Tapi nanti waktu yang akan menyembuhkan Mas Jar. Iya kah? Disembuhkan oleh waktu dan Waktu menyembuhkan atau malah merusak? waktu yang menyembuhkan. Waktu yang menyembuhkan. Menunggu semuanya akan berdamai. Semuanya akan berdamai. Jam 10 pagi ya kita harus lupa. Cepat sekali seperti tidak berarti. putus kemarin di jam 10 restart gitu seperti tidak berarti. Apalagi ini kan kita kalau balapan seperti itu Suaranya masuk. suaranya masuk. Kenceng banget. Kenceng banget. Kalau kita sering melakukan kegiatan intens, lalu kegiatan intens itu hilang, entah kegiatan apapun atau sama orang lain, sama temen, pasti ada ruang yang kosong, Mas Jar. Oh iya. Ruang yang kosong karena sebelumnya kita terbiasa ada itu tiba-tiba nggak ada, pasti kosong deh. Kayak dan lama-lama keisi sendiri entah dengan apa. Isi dengan apa? Isi dengan isi-isian. Mari kita isi dengan isi-isian. Pak Oo minta huruf apa? LDR sulit. LDR. Long distance religion, bro. Religion kayak beda agama berarti. Seagama tapi beda rasa. Asik. Nggak asik sih. Berat ini ya. Kenapa asik dari? Enggak, aku ngapresiasi diriku sendiri karena aku tahu di podcast ini tidak akan dapat apresiasi darimu. Oh 3 kilo ternyata. LDR apa ya? Berapa lama habis lebaran sampai sekarang nggak ketemu. Awalnya mau ketemu di Juni di Juni mau ketemu tapi kayak sekalian Juli soalnya aku kan hektik terus ya wes lah kayak Juli aja belum ketemu udah hilang saya dan dia ya udahlah bukan jodoh berarti ya itu kesimpulannya begitu berarti kan jodoh berarti cinta di mantanmu berapa nggak? 4 berapa paling lama berapa tahun? 2016 sampai 19. 19 sampai 19. Iya, 16 sampai 19. 3 tahun paling lama. Putus. Karena ya masih cinta monyet. Nggak tahu juga ini hubungan mau dibawa kemana. Putusnya juga gara-gara aku nggak mau diajak mabar sama dia. Aku mabar apa? Mobile Legend. Oh, Mobile Legend. Aku males kalau mabar sama cewek karena pasti nggak jago. Ceweknya nggak jago? Oh, banyak kejadian. Tapi ada yang jago? Ada yang jago. Cuman banyak kejadian. Kalau cewek-cewek itu cuma minta gendong. Oh iya. Tapi ada cewek-cewek yang jago ada. Hah? Mobile Legend? Iya Mobile Legend. Yang mana akhirnya dia dapat pacar lagi dari game itu. Cewekku jago PUBG-an kamu. Dia ditembak orang lain. Enggak, kalau itu enggak. Ditembak orang lain dalam game ya, bukan yang aku cinta kamu gitu. Ya maksud gitu. Enggak. Kalau ditembak orang lain dalam hubungan terus dia sama orang lain enggak. Itulah. Apa dia kenok? Nggak tahu. Yes. Apa kok ya? Kamu tidak tahu. Ya kemarin kan psikolog dirimu, psikolog yang di Bogor. Itu yang dari episode Kompas. Sebelumnya. Psikolog dua psikolog tuh. Oh ya, itu yang psikolog yang pertama dari Kompas. Aku akhirnya ke Bogor ke situ lagi. Itu yang srek, ada yang nggak srek. Sebenarnya bukan nggak srek Mas Jar. Ya psikolog kan cocok-cocokan. Berarti kan jawabannya masuk akal. Iya. Cuman ada satu yang kayaknya nggak bisa aku lakuin. Dari psikolog yang kedua ya, yang beda siapa lupa aku namanya. Ada dikasih masukan itu. Kayaknya masih enggak deh kalau yang ini. Ngomong apa? Ini aku disuruh sering-sering pacaran. Karena perasaanku tidak pernah tersentuh katanya. Oh. Karena waktu ditanya ngobrol kenapa dianalisis. Enggak pacaran aja? Kan pacaran terakhir 2024 kok 2004. Terakhir. Masuk? Iya. Iya dah. Terus? 2024 sampai sekarang enggak nyari lagi. 2024 pacaran.
2024 pacaran makanya sekarang nggak nyari lagi. Iya, terakhir 2024 putus. Putus apa pacaran? Putus sama pan pacaran sama aja. Putusnya 2024 kan berarti pacarannya Oh 2024. 2024. Oh. Tapi ada tipe-tipe tertentu nggak Dream? Nah, itu yang aku bingung sekarang. Tipeku tuh sebenarnya seperti apa sih? Masa? Bingung aja. Jadi belum nemu kiranya tipeku banget nih. Apakah bener ya ini tipeku ya? Lebih tinggi apa lebih pendek? Lebih pendek. Tipe ya ini ya. Mm-mm. Rambut panjang apa pendek? Panjang. Kalau pendek nggak suka? Kalau pendek tergantung aku kalau rambut pendek. Tergantung apa? Oke aja. Tergantung pendek, rambut pendek. Rambut pendek oke aja. Kerja apa enggak? Kerja. Oh. Kenapa kalau nggak kerja? Kalau dia nggak kerja, satu dia nggak ada pemasukan kecuali dia anak orang kaya. Oh. Dan kalau anak orang kaya pun kayaknya nggak mau deh sama aku yang masih merintis ini. Oh. Nah kalau jadi dia maunya kerja, yang sama-sama punya kesibukan ini. Oh. Kita sama-sama punya aktivitas. Ya. Jadi nggak yang tiap hari ngajak ketemu gitu. Dia punya waktu luang banyak. Nggak suka aku kalau dia punya waktu luang banyak. Akhirnya kalau dia punya waktu luang dan waktu luangku tidak bisa mengimbangi dia, repot Mas Jar. Ya. Repot. Dia selalu inilah setiap waktu bisa ngechat segala macem. Sedangkan kan nggak tahu ya banyak cewek atau cuma beberapa aja. Kalau cewek itu balasnya lama kayak nggak apa-apa gitu. Kitanya oke dia sibuk. Tapi kalau kadang kita yang balas lama, dia tuh pasti nanya kamu habis kemana, ngapain aja kok nggak ngabarin segala macem. Pengalamanku begitu. Karena dia nggak punya kesibukan ya, menurutmu. Satu itu, tapi kan kesibukannya dia ada kadang cuma nongkrong lama sama teman-temannya, akhirnya dia nggak balas chat. Ya aku tadi nongkrong sama teman-temanku. Itu nggak apa-apa buat kita. Aku santai. Tapi kalau sebaliknya nggak bisa. Tapi kalau sebaliknya dia nanyanya itu segala macam. Karena dia nggak kerja. Karena tidak ada kesibukan. Tapi kan ada alasan memang butuh ini nggak? Quality time atau pengen balasnya cepat. Maksudnya kita udah tahu jam kerja lah istilahnya nih. Kita udah tahu kan itu. Misalnya jam 5 dia selesai kerja, kita jam 5 juga selesai kerja, anggap aja begitu di hari itu. Tapi kan ketika jam 6 chattingan harusnya kamu juga membalas karena kalian udah tahu jadwal masing-masing. Dan dia berhak untuk protes dong. Nah masalahnya aku bukan yang itu, bukan yang 9 to 5 itu. Berarti di komunikasi. Dan biasanya kan kalau semisal udah ngomong nih dia seharian free. Ya. Sedangkan aku ada kayak kerjaan gitu pagi sampai sore, sampai maghrib bahkan. Ya. Sedangkan dia pengen chatan malam, sedangkan kita capek. Kan kita mau istirahat. Kita mau tidur. Tapi bisa bilangnya. Dianya kayak aku pernahnya, oh ya udah kamu tidur deh. Tapi saat aku tidur dia nyari yang lain, chattingan sama yang lain. Itu yang sebelumnya kan? Iya yang sebelumnya. Oh. Lain. Bahkan pernah yang di chat tuh temanku sendiri. Untungnya temanku baik. Oh. Pacarmu kok ngechati aku? Oh bilang gitu. Oh, ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Emang kenapa? Nggak enak lah aku. Terus aku tanya, emang Dewangga kemana? Embuh lah. Gitu. Embuh tuh nggak tahu, entah. Embuh lah. Iya. Tapi konotasi embuh lah dia tuh kayak terserah lah gitu. Gitu. Terserah lah gitu. Oh si cewek, si mantanmu. Oh. Aku udah ngomong ya aku capek sekarang pengen istirahat juga kali. Iya. Kan itu. Susah sih. Karena dia nggak kerja dan nggak punya waktu luang, dia nggak bisa ngerasain apa yang gue rasain. Oh mending yang kerja. Dan kadang tuh sebagai kalau stand up komedian memang susah untuk memperkenalkan pekerjaan kita ke perempuan yang non pelaku seni. Bukan non muslim. Apalagi non muslim ya. Non muslim dan non pelaku seni. Susah. Nah dirimu mending yang mana? Apakah yang
bekerja, di bidang kreatif juga kah, atau tidak juga tidak apa-apa dengan effort kita harus mengedukasi atau memberi referensi. Nggak apa-apa. Mau kreatif mau nggak? Mau kreatif mau enggak, Ya, tapi kreatif lebih bagus. enggak juga. Enggak juga. Enggak juga menurutku. Atau dua-duanya, bekerja konvensional dan kreatif. Apa TKW juga nggak apa-apa. Aku enak banget di rumah. TKW. Jangan deh kalau itu. Jangan. Oh. Tidak mau. Jawa. Nggak harus Nggak Jawa. harus. Nggak harus Jawa. Jawa lebih bagus. Lebih bagus tidak ya? Tapi nggak gini aja, dirimu tipe yang mending kenalan sama cewek baru atau yang sudah kenal di lingkungan yang sama? Contoh, Wah, di lingkungan yang sama. Hmm? Di lingkungan yang sama. Ya lingkungan yang sama yang secara tidak sengaja kita saling kenal. Contoh, Maksudnya gini, lingkungan yang sama tuh lingkungan apa? Lingkungan stand up apa lingkungan konten? Lingkungan kan orangnya ini mau aku teruskan contoh makanya. Contoh, misalnya lingkungan yang sama tuh lingkungan kelas, lingkungan kampus itu lingkungan yang sama, lingkungan stand up lingkungan yang sama, lingkungan UKM lagi-lagi kampus ya, pekerjaan entah satu event kah, satu lingkungan komik atau lingkungan apa gitu. Mending lingkungan yang sama, kita udah saling kenal dulu, baru dekat, atau aku mau buka liga baru nih. Aku divisi utama misalnya. Wah, saling ada anak liga premier nih gitu. saling kenalnya itu apa sebelumnya udah kenal, lalu beberapa hari kenal atau yang baru kenal? Kan baru kenal Beberapa setelah itu hari kita kenal saling kan berarti baru kenal. Maksudnya tidak begini dah untuk membedakan indikator. Ini Macar. Mau minimal walaupun tidak selingkungan, tapi dia ngerti lah. Maksudnya apa? Dia ngerti apa yang kulakuin daripada dia tidak mengerti sama sekali. Mengerti soal duniamu. Hmm. Nah itu makanya mengertinya tuh dikenalkan atau memang dia kenal aja, maksudnya udah tahu duluan. Udah tahu duluan. Oh berarti kan apapun cara kenalnya, tapi beda nggak? Lingkungan stand up yang sama itu udah tahu flow-nya nih anak stand up nih. Udah terlalu tahu. Kalau malah penonton itu tahu tapi di permukaan. Nah nggak apa-apa, permukaan juga nggak apa-apa aku. Permukaan nggak apa-apa, berarti dirimu mending kenal orang baru gitu. Orang baru nggak apa-apa. Oh. Aku seketemunya aja Mas. Seketemunya aja. Seketemunya aja. Tapi yang jelas daripada online, yang jelas pernah ketemu. Walaupun cuma sekali. Oh, mending yang pernah ketemu. Mending yang pernah ketemu. Mau dia udah tahu flow-nya, mau dia udah tahu cuma tahu permukaannya aja. Bebas, yang penting udah pernah ketemu dulu, pernah minimal ya, seminimal-minimalnya pernah bertegur sapa. Seminimalnya pernah bertegur sapa. Hey, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Iyalah. Cuman aku nggak ngerti harus gimana. Tim LDR apa enggak? LDR. Kenapa? LDR bisa enggak juga bisa aku. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. LDR berat nggak sumpah? Iya, aku tahu LDR berat dan resikonya juga seperti Fajar Mukti. Maksudnya apa itu? Putus. Karena itu tadi. Resikonya putus. Walaupun Maksudnya LDR dan tidak LDR kan ada resiko putus. Iya, resiko pacaran. Yang membedakan putus. apa? Resiko pacaran putus emang. Ya berarti kan tidak membedakan LDR dan tidak. Kalau resikonya cuma putus. Resikonya jauh lebih gede. Yaitu kalau kita orang yang gampang kepikiran tidak cocok LDR. Dan aku itu takut itu muncul dan itu mengganggu kalau LDR. Orang dekat aja masih begitu, apalagi LDR. Oh, dekat aja kamu kepikiran. Iya, apalagi LDR. Oh, berarti kalau LDR lebih baik dia atau kamu yang pindah dalam satu kota. Supaya ketakutan itu makin kecil toh. Kayaknya tetap deh kalau aku. Tetap. Maksudnya tetap apa? Nggak akan mengurangi rasa itu pikiran-pikiran curiga-curiga itu, takut-takut atau segala macam. Berarti tidak. Nah, gini dah. Dirimu satu kota dan tidak, ketakutannya sama. Sama. Kamu pilih yang mana?
Itu aja. Kalau ketakutannya sama nih, Satu kota, satu kota. langkah yang Satu kamu kota, lakukan. satu kota. Ya, berarti mending satu kota toh. Satu kota. Karena lebih kelihatan nih. Ya. Tapi ingin LDR. Ketemulah Tapi jawabannya. pengen LDR deh, LDR seru kayaknya. Karena apa? Karena udah lama ketemu hanya dari chattingan, ketika bertemu tuh energinya Oh, dikasih simpen waktu berapa gitu. lama? LDR Dari ya. tidak ketemu sampai Kayak- ketemu, tidak ketemu lagi. Ada timer atau apapun istilahnya. Paling cepet tuh 2 bulan sekali. Paling cepet 2 bulan sekali itu. Paling cepet. Paling cepet. 2 Paling bulan sekali lamanya ketemu 4 terus bulan LDR sekali. lagi 2 bulan sekali. 4 bulan sekali. Paling lama 4 bulan Kalau di sekali. Islam tuh berapa? 3 bulan ya? Gak tahu, di Islam mah nggak boleh pacaran. Enggak, bukan pacaran maksudnya. Yang nafkah lahir dan batin kalau suami istri. Lah berarti TKI susah dong, yang Ya, bertahun-tahun. itu faktanya. Kayak susah. Ada anjuran di Islam yang berapa waktu nafkah lahir batin harus terpenuhi, itu ada rentang masanya. Bisa komen, aku nggak paham gitu. Seingatku 3 bulan, seingatku. Dan itu susahnya. TKI TKW. Semangat ya, siapapun yang Seingat jadi tuh. TKI. Nggak apa-apa kok jadi TKI. Kalau Tapi Upit gimana? pertama naik Macar. Kenapa Martabak naik? Nggak Upit, tahu, Upit, kacau, Upit kan banyak sampai demo, kisahmu soal Samain demo nggak? kisahmu soal Samain Upit. demo, menurut samain demo kemarin. Belum. Apa sih, berapa tuntutan demonya? 6. Apa aja? Banyak. Nah, samain kan yang MBG. concern ke situ tuh. Bahkan materi-materi stand up-nya Mas Fajar juga ke situ. Upit gimana Upit? Apa aja itu? Kalian pernah nginep di kosku kan? Ya, waktu Pernah, itu iya pernah. aku kasih cerita dulu. Waktu itu ulang tahun stand up Indo Malang. Kan anak-anak apa itu? Ngerayain ulang tahun sama ada acara stand up. Nah, kamar kosku yang beberapa kali kita bahas di Dino iki itu sering jadi base campnya teman-teman. Nah, kebetulan kan Dewangga Upit rumahnya jauh, Malang Selatan, dan itu udah dini hari, ada begal juga, bahaya itu. Akhirnya nginep lah di kosku. Nginep di kamar, aku keluar. Jadi di kamarku mereka. Tapi ada Mas Rifan di situ. Kamu keluar ada Mas Rifan masuk. Nggak, faktanya kayak gitu. Faktanya tuh ya anak-anak di kamar, Upit kamar sendiri. Itu bukan yang Dewangga. Itu dulu Masa kalian berdua aku biarinnya, silakan. Enggak, ini anak-anak ramean nih, ada Mas Rifan. Siapa lagi? Pepi. Enggak ada. Rama. Rama ya? Rama. Oh, Rama Deyanto, anak Rama. Mojokerto. Aku, Dewangga tuh kamar satunya, Upit di kamar satunya. Udah. Jadi nginep di kosku, besok paginya jam 9 baru balik. Berduaan. Nah, di tidur kan kami selesai acara jam 12, kayaknya jam 1 udah tepar semua. Jam 2 Dewangga keluar kayaknya. Keluar beli kopi, merokok. Kok bisa merokok jam 2? Lah emang kenapa ngerokok jam 2, Mas? Nah, waktunya tidur, capek orang-orang. Kita take podcast lu 1:30 ini. Sama Upit ngerokok. Upit nggak ngerokok lah. Upit ngerokok ini Klobot. dari kecil. Enggak ngerokok. Upit nggak ngerokok, Upit. Tapi sedekat itu kamu sama Upit. Maksudnya setiap Ya sama. intens kan, intens dari Malang ke Malang Kabupaten, yaitu Malang Selatan sampai ke Kota Malang, kan kalian sering toh. Sering. Ya itu Terus? ada kalimat apa yang kalian motor mogok berdua, terus bengkel mau tutup tuh, kalimatnya Upit ke Masnya tuh apa? Kan Masnya mau nutup bengkel nih. Nutup. Set. Mobil motormu mogok. Ya, awal motor, ntar mobil lah kalian. Terus apa? Upit bilang apa ke Masnya? Aku nggak tahu pastinya juga. Ya. Tapi yang jelas, Upit itu marahin montir itu. Ya, marahnya apa? Kan itu udah tutup. Ya. Upit itu marahnya, nih benerin motorku, masa nggak bisa sih mogok, aku gak iso budal. Ke Mas Gitu, itu. iya. Dengan agak tegas gitu kan. Bukan agak, tegas. Masnya mau tutup gak jadi. Mau tutup nggak jadi. Padahal aku udah lihat motorku aku taruh Indomaret. Oh. Motorku aku taruh Indomaret. Aku tahu di situ ada bengkel tapi tutup. Ya. Bengkel ada tapi tutup. Mau tutup. Udah tutup. Udah Bukan tutup. mau. Terus. Udah tutup. Oh, montirnya tinggal ngerokok di depan. Ya. Aku bilang, bengkel tutup. Ntar Pit, aku telepon temanku.
Mana sini motormu? Dibawa. Di bawah. Mau kamu bawa kemana? Ya, Udah diem aja. Aku udah yakin ini pasti dibawa ke bengkel. nggak yakin. Udah yakin. Udah yakin. Udah yakin mau dibawa Udah ke tahu bengkel. lah Dia ya. masih ngeyel ini. Ya, Dia masih ngeyel. Dibawa, didorong, dituntun sampai bengkel. ya. Masih sembenakno ah. Mas bisa benerin kah? Aduh, sudah tutup, Pak. Aduh, wes tutup Mbak. Aduh, Mas. Aduh Mas. Benerin Mas. bentar ya lo, ini motorku mogok, nggak bisa berangkat aku kalau nggak. Oh ya. Terus Nggak bisa digara. berangkat, nggak bisa berangkat aku kalau nggak dibenerin ini motor. Terus Ayolah cepetan, bentar toh. ya, Bentar toh, bener. kena akinya, Heeh. akinya mati. Ya. Jadi di starter nggak bisa, Hmm. harus di engkol, Oh ya. harus di engkol. Nah, karena motorku tidak pernah di engkol selama aku pakai, Waktu itu ya. jadi nggak bisa, berat. Akhirnya. Jadi dibuka, ngambil barang, ngambil uli atau apa, supaya itunya ringan. Oh ya. Nggak tahu dikasih apa gitu. Ya. Terus aku di situ udah bisa. Mas, sudah. Udah. Udah Mbak, ini udah bisa. Oh bisa, ya alhamdulillah. Aku naik motor, set, Ya. Pit naik motor. Ayo gasen. Loh, gak bayar Pit. Gasen. Yo, Mas suwun. Terus kamu dimarahin kan? Jadi cowok tuh yang tegas gitu kan? Iya kan? Tapi romantis itu nggak? Itu Upit nggak romantis. marahin, Upit nggak Nggak, marahin itu aku. romantis itu. Upit tapi nggak marahin aku. Tapi ada kalimat itu kan, jadi cowok tuh yang tegas. Upit nggak marahin aku. Tapi ada kalimat itu kan, jadi cowok tuh yang tegas. Upit marahin montir. Iya, tapi after itu kalian motornya udah beres, ada kalimat itu kan. Pepi cerita, si Rama cerita, Mas Rifan cerita, jadi cowok tuh yang tegas. Ada kalimat itu. Punchline dari mereka itu. Bener itu. Emang kenapa sih? Ya, Yo, ya nggak apa-apa. kalau nggak semisal apa-apa, ada, cuma kalau semisal itu nggak, itu sebuah kalau semisal ada, sebuah- kalau semisal nggak ada, apa? Kenapa Mas? Ya, pun ada dan tidak ada, itu sebuah adegan yang intens, Ya. intim. Adegan intim itu intens. Intim. Pikirin lagi aja, pikirin lagi. Halus pakai perasaanmu. Beberapa momen sudah kalian lakukan bersama. Jangan-jangan dari 2024 kamu nggak nyari lagi kan gara-gara ini. Kenapa? Pikirkan lagi halus. Buat kencing aku. Pertama lo naik Mas Jar.